Sudah muncul ya wajah saya di situ ya. Iya Pak, muncul. Ini cepat sekali saya tutup. Saya sudah nulis kasus ya. Kasus yang akan kita hadapi adalah ini saya tulis di blog saya ya, secara umum ya. Tapi kita ambil kasus seperti kondisi ini ya. Kasusnya adalah sebelum kita membangun cloud ya, kita harus tentukan dulu tujuan kita membangun cloud itu untuk apa dulu. Nah, itu kebutuhannya itu apa dulu. Kebutuhannya apa dulu. Kita tentukan dulu ya masalahnya apa, sehingga kita kalau bikin cloud itu seperti bikin sistem informasi ya, sama aja sih. Itu tujuannya apa dulu, kebutuhannya apa, kita spesifikasi ya. Jadi kita kumpulkan kebutuhan-kebutuhan itu ya. Tidak bisa kalau tiba-tiba langsung jadi setelah itu selesai gitu ya. Ini sering kali terjadi ya. Begitu kita bikin aplikasi, begitu kita bikin sistem informasi, selesai sudah silakan dipakai gitu. Orang bingung semua ya, silakan pakai. Baik, kita masuk ke ini ya. Jadi kasusnya adalah kali ini saya ini apa namanya, karena gara-gara ini masa tanggap darurat corona atau COVID-19, saya ini mendorong banyak ide. Jadi kita kuliah online ini kan gara-gara ini juga ya, apa namanya, tanggap darurat ya COVID ya. Kemudian dengan situasi yang tidak pasti ya, nah, maka kita mencari cara supaya kerja online kita itu terus bisa live gitu ya, terus bisa live. Sementara itu kalau kita punya perangkat di rumah ya, mau komputer, PC, nah PC yang saya miliki ini ya, PC yang saya miliki kecil ya, kapasitasnya kecil, hard disknya 500 giga ya. Setelah selama ini saya gunakan untuk menyimpan dokumen-dokumen sementara ya, ternyata kapasitasnya tinggal sedikit ya. Apalagi kalau kita sering online ya, bikin video, tutorial dan sebagainya itu gede-gede ya, giga-gigaan. Itu makan resource. Jadi bagaimana supaya kita bisa menyediakan resource yang khusus untuk ini semua, tapi terhubung ke server kita, server cloud gitu ya. Jadi saya punya selain laptop ya, ada HP, smartphone ya, smartphone-nya Android itu ya, punya anak istri ada banyak ya. Misalnya anak 2 berarti perangkatnya 2 ya, berarti kemudian istri juga. Kalau saya punya berapa? 3, saya punya 3 ya. Ini laptop, 2 handphone gitu ya, 2 handphone, 2 smartphone. Nah ini ternyata juga punya kapasitas sendiri kalau kita sering online gitu ya, punya kapasitas sehingga perangkat kita jadi penuh, apa namanya, nggak bisa nyimpen lagi file ya. Waduh, ini gimana caranya supaya file-file kita itu tidak hilang gitu ya. Jadi selain kita simpan, kita juga bisa menggunakan lagi gitu ya di tempat lain, tapi nggak perlu harus ditaruh di internet gitu ya. Kenapa? Karena di internet cloud storage itu mahal ya. Cloud storage itu mahal. Kita harus sewa dan sebagainya. Sedangkan kita hanya rumah tangga ya, rumah tangga. Nah, kalau dihitung-hitung kita sewa cloud storage itu sama seperti kita punya server perangkat sendiri ya. Itu setahun aja berapa sudah. Kalau sebulan aja kira-kira 100-200 ya, tinggal dikali. Nah, itu sudah dapat satu buah server ya, Raspberry Pi ya. Itu kita bisa belikan itu ya. Nah, daripada kita pakai cloud tadi sewa ya, harga paling murah 100.000 ya per bulan ya, 100.000. Maka kenapa kita tidak bikin sendiri, misalnya begitu ya. Nah ini ya, kenapa kita tidak bikin sendiri? Oleh karena itu kita coba ya, tentukan ya, bagaimana kalau kita bikin sendiri aja, gitu ya, bikin sendiri di server di rumah, kita siapkan server-serveran ya, server-serveran.
Jadi prakteknya di sini kita bagaimana membangun cloud ini ya, bagaimana membangun cloud kita ini sendiri ya di rumahan gitu ya. Nah, jadi judulnya membangun cloud sendiri di rumahan gitu ya. Nah, jadi wabah COVID kita bikin cloud sendiri di rumahan. Bagi saya di kampus ini tinggal saya setting-setting saja ya jaringannya. Nah, oleh karena itu kita siapkan dulu alat-alatnya. Yang pertama kita siapkan adalah ini ya, Oracle Virtual Box ini ya, kelihatan ya. Ya, ini sudah saya bangun kemarin, versinya versi berapa ya ini ya? Versi yang terbaru pokoknya saya ambil ya versi 6 ya. Ini Virtual Box ya. Kemudian kita apa lagi? Ubuntu. Nah, Ubuntunya sudah saya Saya install ya. Saya install Ubuntu versi 16 ya. Ubuntu server ya. Jadi hanya hitam putih aja, hanya hitam putih, tidak pakai layar desktop ya. Kenapa saya pilih itu karena saya ingin komputer saya ini kuat gitu loh ya, nggak bisa menerima beban yang besar gitu ya. Kalau pakai yang desktop dia akan itu nggak bisa jalan nanti ya. Nah itu ya khawatirnya begitu. Kemudian kita set servernya memori ya, memorinya kita set itu yang kecil aja ya. Jadi server kita itu yang versi lama yang sudah 4 tahun yang lalu yang masih bisa dipakai ya. Nah, kita set ini memorinya 752 MB aja, kecil ya. Karena punya saya ini komputernya juga cuma 2 GB aja ya. Perlu ditambah ya. Memang nggak bisa kalau servernya kecil gini ya. Jadi perlu ditambah. Kemudian video memorinya 16 MB aja ya. Video memorinya 16 MB. Kemudian networking, jangan lupa ya network ini jaringan network kita sesuaikan ya. Jadi di tempat saya adapternya ada 2, di komputer saya ada 2. Yang satu yang untuk wireless ya, yang satu yang untuk wire, atau untuk kabel ya. Kemudian ini set untuk kabel ya. Jadi kalau kita menggunakan di kampus terhubung ke jaringan lokal, ya ini berarti network adapternya di set ke kabel ya. Kabel ya. Jangan lupa kalau di nirkabel nanti Anda loading terus ya, loading terus malah gagal nanti. Baik, cukup itu aja saya rasa karena nggak perlu panjang lebar ya supaya bisa cepat. Kemudian kalau sudah diinstal, jadi ini sebelumnya Anda harus sudah install dulu, termasuk tugas yang kemarin. Makanya tugas kemarin itu saya harap Anda install sendiri ya di komputernya masing-masing, terutama PC ya, jangan pakai laptop. Kalau laptop mungkin agak berat ya. Laptop berat, kecuali kalau laptopnya ya laptop gede ya, laptop gede silakan. Kalau laptop kecil ya mungkin saya hanya bisa bangun servernya ini doang. Bisa diterima ya kira-kira ya. Baik, kita mulai. Sekarang kita jalankan servernya ini. Ini tulisannya abort karena tadi saya nge-lag juga buka gitu ya. Ternyata ini buka Google Chrome ini berat juga ya. Jadi kita matikan ya. Ini kalau sudah digunakan dimatikan. Masih terlihat ya di sini ya. Masih, Pak. Oke, mari kita jalankan di start kita. Jangan lupa di blog saya tadi ya, Anda bisa lihat rujukannya, tutorialnya bagaimana membangun langkah-langkah membangun cloud-nya ya. Jadi kita masih siapkan perangkatnya saja ini ya. Jadi hari ini kita siapkan perangkatnya saja. Komputer terhubung ke jaringan lokal. Oke, kita tunggu prosesnya ya. Kita nyalakan server.
Ya, kita login ya. Ya. Bagi Anda yang menggunakan server lama ini ya, perlu disampaikan setelah diinstalasi kita lakukan update lebih dulu ya, supaya nanti ada software-software yang diperbarui dari repositori. Jadi kalau update kita harus terhubung ke internet ya. Kita cek apakah punya saya ini terhubung ke internet ya. Jadi kita ping ya, langsung aja di ping ya, misalnya detik.com gitu ya. Nah, ini kita terhubung ke internet ya. Jadi kita cek ifconfig konfigurasi komputer saya ini ya, servernya ini ya. Di konfigurasi dia terhubung ke jaringan lokal ya 192.168.379. Jadi ini terhubung ke seluruh komputer yang ada di kampus ya. Karena saya ada di kampus ini ya. Jadi terhubung ke seluruh terutama yang dalam satu subnet max-nya ya, subnetnya ya. Jadi nggak bisa di luar itu kayaknya. Kemudian kita coba ya, kita coba untuk update lebih dulu ya, update dulu. Jadi perintahnya karena kita masuk ke user pengguna ya, gambarnya $S ya. Kita update, perintahnya adalah sudo update update gitu ya. Ya, ini ya. Jadi kita sebelum memasang seluruh komponen yang kita butuhkan ya, kita update dulu supaya dokumentasi yang ada di Resolve itu bisa sinkron dengan aplikasi kita. Jadi diupdate oleh sistem sendiri. Pastikan koneksi internet kita juga kencang ya, lumayan kencang gitu ya, cukup. Tapi kalau pakai HP juga kayaknya bisa juga ya, karena di awal-awal saya juga menggunakan HP ya, bagaimana mengkoneksi dengan HP. Cuma kalau HP itu kan karena dia otomatis juga jadi apa namanya, jadi modem ya, jadi modem. Jadi HP kita juga akan berat, panas biasanya ya. Berat, kemudian ya kalau dipakai untuk koneksi jadikan apa namanya cloud gitu, agak berat juga, kasihan HP-nya ya. Kalau HP kita HP yang jadul mungkin kita bisa gunakan itu ya, dipakai untuk hal-hal lain, hanya untuk internet doang misalnya, mungkin bisa gitu ya. Jadi makanya kalau Anda dapat memiliki HP yang bekas ya, itu bisa juga digunakan, jangan langsung dijual ya. Yang kita butuh kemudian dijual. Nah, ini kita kumpulkan. Nah, ini sudah ya, 12 paket dapat di-upgrade ya, dapat di-upgrade. Maka kita bisa itu ya, run apt list upgradable atau ship. Jadi kita bisa upgrade. Nah, kalau sudah oke, kita upgrade ya, sudo apa ini? Hanya diawali oleh sudo apt upgrade gitu ya. Ya. Ini upgrade, caranya kita mengupgrade sistem kita supaya bisa dilengkapi yang terbaru ya. Ya, do you want to continue? Langsung kita enter ya ini ya. Enter atau ketik Y ini. Kalau yang awam biasanya ketik Y gini. Tapi defaultnya huruf Y-nya besar, berarti defaultnya adalah kalau kita enter maka iya. Gitu ya. Sedang membaca basis data.
Kita tunggu ya. Mungkin ada yang bertanya, tuh Pak, itu kok bisa bahasa Indonesia ya, gitu ya, sedang membaca basis data. Nah, itu kita bisa pilih ya. Nggak heran ini kalau kita install nanti di apa namanya bahasanya kita bisa pilih bahasa Indonesia. Biasanya yang menggunakan bahasa Indonesia ini adalah agak bingung kalau dengan bahasa Inggris gitu ya. Ini gitu. Pak Supur juga bingung juga kah? Iya, ya bingung juga kadang ya, kadang lupa gitu ya. Kadang juga preferensi, tergantung preferensi ya. Kalau Anda mau menggunakan yang versi bahasa Inggris ya, gitu ya. Ini hanya untuk memudahkan saja penjelasan. Ya, ini sedang menunggu ya, karena dia langsung menginstal ya, begitu diunduh langsung dia menginstal sendiri. Prosesnya tidak ditampilkan proses instalnya, biasanya ada titik-titik gitu panjang gitu ya. Nah ini titik-titik ini panjang, progresnya sampai di mana. Kita tunggu ya, jangan dikontrol J ya. Jadi memang harus butuh kesadaran kalau komputernya terbatas. Tapi kalau ada tanda-tanda bengong saja Ya, Bapaknya DJ. Mantap. Anu dia habis tanya. ya, kita lanjutkan depan aja ya. Maaf tadi hang tadi ya. Sempat nge-lag. Ada teman-teman yang tadi menghubungi. Oke ya, kita akhiri kuliah hari ini. Sampai ketemu insya Allah ke depan. Selamat siang. Siang, Pak.